Assalamualaikum. Dalam Islam sendiri, ada yang mengatur mengenai cara melakukan hubungan seksual. Meski demikian, tidak ada hukum spesifik yang mengatur hukum menjilat kemaluan istri. Namun terdapat hukum mengenai melihat organ intim pasangan. Dalam bersenggama atau berhubungan badan, masing-masing pasangan diperbolehkan menyentuh atau bahkan memegang kelamin pasangan masing-masing tanpa ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Suami diperbolehkan melihat semua sudut tubuh istrinya selain farji, baik pada bagian luar atau dalam. Melihat vagina bagian dalam hukumnya sangat dimakruhkan, tetapi jika ada suatu kebutuhan melihatnya tidak makruh. Muhammad bin Ahmad dalam kitabnya mengatakan, bagian kedua yaitu melihat seorang suami pada tubuh istrinya dan tubuh budak perempuannya yang halal baginya untuk ia buat senang-senang. Hukumnya boleh melihat kepada tubuh kedua orang tersebut saat mereka masih hidup, karena itulah tempat untuk bersenang-senang selain farji yang diperbolehkan bagi mereka. Jika melihat vagina, hukumnya tidak boleh dengan persentase 50-50. Melihat vagina itu hukumnya makruh jika tanpa ada keperluan, sedangkan melihat bagian dalam vagina sangat dimakruhkan. Selanjutnya, Sayyidah Aisyah berkata, aku tak pernah melihat punyanya Rasulullah dan ia juga tak pernah melihat punyaku. Sebagian ulama pun menyebutkan bahwa melihat kemaluan istri bisa menyebabkan kebutaan. Kebutaan yang dimaksudkan sendiri di sini adalah kebutaan hati, bukan kebutaan mata. Hal tersebut pun hadir dalam sebuah hadis. Rasulullah pun pernah bersabda, melihat kelamin seorang wanita itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, meski tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hukum menjilat kemaluan istri, namun Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai akibat melihat kelamin seorang perempuan. Meski tak ada hukum menjilat kemaluan istri secara spesifik, namun ada sedikit pembahasan mengenai masuknya cairan kemaluan ke tempat yang tidak semestinya. Hal ini bisa dikaitkan dengan oral seks. Oral seks umumnya dilakukan saat kondisi pasangan sudah mengeluarkan pelumas berupa cairan bening atau yang biasa disebut dengan istilah madzi. Madzi ini merupakan salah satu dari 3 cairan yang keluar dari kemaluan manusia. 2 lainnya adalah sperma dan air wadi yang keluar setelah buang air kecil. Air madzi merupakan cairan bening yang keluar dari kemaluan, baik dari pria maupun wanita, yang umumnya disebabkan oleh faktor syahwat. Bagi pasangan yang sedang melakukan hubungan intim, tentu sangat kesulitan jika harus menghindari madzi ini. Karena madzi memang diciptakan Allah untuk melengkapi kegiatan jima yang dilegalkan dalam syara bagi pasangan yang syah. Madzi sendiri hukumnya najis dan karenanya harus dibersihkan sebagaimana najis dibersihkan. Najis sendiri tidak diperbolehkan masuk ke dalam tubuh karena madzi merupakan cairan najis. Ia berlaku hukum yang sama, artinya tidak boleh sampai masuk ke dalam tubuh. Tetapi karena hal ini sangat sulit dihindari, maka syara memberikan toleransi sehingga madzi bagi pasangan yang sedang melakukan hubungan suami istri hukumnya diampuni.
Artinya, tempat sucinya sperma itu jika memang kepala, batang, zakar, dan farji yang keluar murni berupa mani yang suci. Jika tidak murni suci, hukumnya mani itu najis dan haram bersenggama dengan kondisi seperti demikian, sebagaimana orang-orang istinja dengan batu ketika air sperma keluar dari situ. Karena hal itu menjadikan najis, ia diampuni dari orang yang kesulitan menghindari hal tersebut dengan nisbat umum untuk jima. Kendati hukumnya diampuni, masih tidak lantas berubah status dari najis menjadi suci. Status masih merupakan najis yang harus dibersihkan sesuai ketentuan. Hanya saja, bagi suami istri yang sedang bercinta, cairan ini diampuni, sedangkan madsi jika dalam kondisi selain jima, hukumnya tetap najis. Meskipun hukumnya diampuni, tidak semua madsi yang masuk tubuh diampuni loh moms. Hukum madsi yang dimakfu ini tidak berlaku jika madsi masuk mulut bagi orang yang melakukan oral seks. Pasangan yang ingin melakukan hubungan oral seks apabila ada najis yang masuk ke mulut harus segera dikeluarkan kembali, tidak boleh ditelan. Setelah itu, mulutnya harus disucikan secepatnya dengan mekanisme pembersihan najis, sebagaimana pada umumnya yaitu dengan berkumur dan lain sebagainya. Jadi, hukum oral seks termasuk hukum menjilat kemaluan istri pada dasarnya diperbolehkan. Namun, mom dan dad juga harus mempertimbangkan madsi yang mungkin masuk ke dalam tubuh selain lewat vagina, karena hukumnya termasuk najis yang tidak diampuni. Demikianlah hukum menjilat kemaluan istri dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.